Selamat siang, Pak. Jadi di sini kami akan mempresentasikan proyek kelompok kami yang berjudul Direct Digital Frequency Synthesis. Dan di sini kami beranggotakan kelompok yang pertama Indra Suhadini Lemban Gaul, Ronaldo Emmanuel Siregar, Louis Grace Siregar, dan saya sendiri Ikan Otogal. Yang pertama, introduksi. Bentuk banyak aplikasi yang berhubungan dengan komunikasi perlu menghasilkan bentuk kelompok spesifik, yaitu frekuensi dan fase. DDFS adalah metode untuk menghasilkan bentuk gelombang digital atau analog frekuensi dan fase yang dapat ditentukan dari satu sumber jam tetap, titik data. Ketiga, bentuk gelombang pertama kali dihasilkan dalam format digital dan kemudian dikonversi menjadi analog format dengan menggunakan DAC dan filter low pass. Karena operasi dalam DDFS sirkuit terutama digital dapat menawarkan switching cepat antara frekuensi output, resolusi frekuensi halus, dan operasi atas berbagai frekuensi. Lalu design and implementation. Bentuk gelombang digital yang merupakan gelombang persegi dengan amplitudo konstan. Yang kedua itu bentuk gelombang analog yang tidak dimodifikasi, biasanya bentuk gelombang sinusoidal. Yang ketiga, bentuk gelombang analog termodulasi, di mana fase, frekuensi, dan sinyal output dapat dikendalikan oleh sinyal lain. Setelah memahami implementasi dasar, kita dapat memperoleh kode HDL yang sesuai. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Luis. Berikut adalah desain dari yang pertama itu direct synthesis of a digital waveform. Dapat kita lihat seperti gambar berikut. Kemudian yang kedua direct synthesis of an unmodulated analog waveform. Lanjut. Implementasi basis 2 NIOS system. QSES tools digunakan bersamaan dengan perangkat lunak Quartus 2 CAD. Hal ini memungkinkan pengguna untuk dengan mudah membuat sebuah sistem berbasis prosesor NIOS 2 dengan hanya memilih unit fungsional yang diinginkan dan menentukan parameternya. Untuk menerapkan kita harus instan unit fungsional berikut. Yang pertama NIOS 2 prosesor. Yang kedua, memori on chip yang terdiri dari blok memori pada chip FPGA akan ditentukan memori 4 kilobyte disusun dengan 32 bit word. Yang ketiga itu dua paralel I/O interface. Lalu yang keempat JTAG UART interface untuk komunikasi dengan host komputer. Langkah-langkah percobaan yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, create project baru Quartus 2 dan simpan pada folder dan beri nama like pada project dan top level. Design entity. Langkah selanjutnya, pilih FPGA device yang digunakan sesuai dengan board yang digunakan dengan nama device Cyclone 2 EP2C20F484C7. Setelah menyelesaikan new project wizard untuk membuat project, di jendela Quartus 2 pilih tools QSYS. Akan menampilkan window QSYS akan digunakan untuk menambahkan komponen ke sistem dan mengkonfigurasikan komponen yang dipilih. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu di sini ada integrasi sistem NIOS 2, yaitu QSES Tools digunakan bersamaan dengan perangkat lunak Quartus 2. Jadi dalam hal ini memungkinkan pengguna untuk dengan mudah membuat sebuah sistem berbasis prosesor NIOS 2 dengan hanya memilih unit fungsional yang diinginkan dan menentukan parameternya. Untuk menerapkan sistem, kita harus inisiatif unit fungsional berikut, yaitu yang pertama NIOS 2 prosesor, lalu yang kedua ada memori on chip yang terdiri dari blok memori pada chip FPGA yang akan ditentukan memori 4 KB disusun dengan 32 bit words. Lalu yang ketiga ada dua paralel input dan output interface. Lalu yang keempat ada JTAG UART interface untuk komunikasi dengan host komputer. Langkah-langkah percobaan yang dilakukan adalah sebagai berikut.
Dimulai dari create project baru yaitu Quartus 2 dan disimpan pada folder dan diberi nama. Pada project dan top level diberi nama pada project dan top level. Lalu design entity dengan langkah selanjutnya pilih FPGA di device yang digunakan sesuai dengan board yang digunakan dengan nama device Cyclone EP2 C2 C20 F484 C7. Setelah itu menyelesaikan di Project Wizard untuk membuat proyek. Di jendela Quartus 2, pilih Tools akan menampilkan Windows. QSYS akan digunakan untuk menambahkan komponen ke sistem dan mengkonfigurasi komponen yang dipilih. Lalu ada implementasi hardware dengan DDFS chart, yaitu dengan bit N masuk ke register path pada diagram diasumsikan sebagai PN1, PN2, dan PN0. Berbentuk gelombang digital menggunakan MSB dan PN1 sebagai output. Lalu DAC mengubah sinyal amplitudo menjadi sinyal digital menjadi analog dan low pass filter untuk menghilangkan sinyal frekuensi tinggi yang tidak diinginkan. Berikut adalah implementasi DDFS chart. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami Indra Marfun. Baik, di sini saya akan menjelaskan implementasi code hardware atau implementasi code VHDL yang kami gunakan untuk proyek kami. Di sini kami menggunakan in main dengan integernya SW, BTN, frekuensi, dan I. Yang dimana menggunakan ALTU8 T_MSG yang menggunakan SSTG hex table 13 dan SSTG hex table 15. Adapun penjelasan dari code yang kami jelaskan yaitu adalah sebagai berikut. Kami membangun program sederhana untuk memverifikasi operasi DDFS dan menunjukkan modulasi frekuensi dan amplitudo. Program ini terdiri dari dari tes yang kami gunakan yang kami lakukan adalah sebagai berikut. Menginisialisasi sirkuit DDFS, menghasilkan satu nada, menghasilkan suara siren dual tone, menghasilkan suara siren yang harus menyapu untuk menunjukkan frekuensi modulasi. Kemudian di sini kami juga memainkan catatan musik dalam 6 oktav, dan kemudian memainkan catatan musik dengan amplop ADSR seperti piano untuk menunjukkan modulasi amplitudo. Demikian hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan atau dalam kata atau pengucapan, kami minta maaf. Di akhir kata kami ucapkan terima kasih. Salam.